Bapa, biarlah kiranya pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi sebuah story, menjadi cerita dalam hidup kami, bahwa memang perjalanan hidup kami adalah perjalanan di mana kami menempatkan Kristus sebagai yang utama. Engkau yang mengetahui apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Dan di dalam semua yang kami alami itu, Tuhan tolong kami supaya kami tidak mengandalkan diri kami, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan hikmat bijaksana dari manusia, tetapi kami mengandalkan Tuhan. Kami memberikan ruang, memberikan space di dalam pikiran kami, dalam hati kami, untuk merenungkan apa yang Tuhan mau di dalam setiap situasi kondisi hidup kami yang unik. Masing-masing kami punya pergumulan, masing-masing kami punya permasalahan. Tetapi dalam tiap permasalahan itu, tiap pergumulan itu, kami rindu Roh Kudus berbicara, Roh Kudus yang memimpin kami. Sebab itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kembali Roh Kudus yang akan menolong kami, membimbing kami waktu kami baca firman Tuhan, waktu kami meneliti kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus itu bekerja, mematrikan firman itu dalam hati kami, menolong kami untuk menjadi serupa dengan Engkau ketika kami mengambil firman-Mu dan kemudian kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah firman Tuhan mengalir dari bibirnya dan menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang sederhana itu. Dan kami rindu sekali lagi firman-Mu itu berbicara seperti pedang yang bermata dua, yang berbicara kepada yang mendengarkan, tapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga siapapun kami di ruangan ini, kami tidak kehilangan berkat daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, ini minggu terakhir kita merenungkan firman Tuhan terkait dengan keluarga saudara ya. Jadi sepanjang bulan Oktober kita merenungkan tema terkait dengan keluarga, dan tugas saya untuk menjelaskan tema yang terakhir berkaitan dengan building strong family. Dan hari ini kita akan bicara terkait dengan keluarga yang berpusat kepada Kristus. Saudara, saya sebelum mulai saya mau bertanya dulu saudara ya. Ada nggak yang hadir dalam ruangan ini yang sudah merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-25? Ada? Boleh angkat tangan? Yang sudah 25 tahun menikah? Ini pasti ada om dan tante ya. Ya. Ada satu orang, boleh berdiri nggak yang sudah 25 tahun usia pernikahannya? Boleh berdiri nggak? Wah ya, teman-teman kita kasih applause ya. Thank you. Saudara, kenapa saya minta di awal khotbah ini teman-teman atau rekan-rekan lifter yang sudah wedding anniversary lebih kurang 25 tahun lebih saudara. Kenapa? Karena saudara mempertahankan pernikahan hari-hari ini saudara untuk seperempat abad lebih itu tidak mudah. Itu gak gampang saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang bisa saja di satu titik dalam pernikahan kita berpikir selesai. Dan perjalanan pernikahan itu saudara, itu menjadi sebuah story bagaimana anugerah Tuhan itu ada dalam kehidupan perjalanan pernikahan. Saudara, saya dan istri tahun ini, bulan ini bahkan, kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-11 saudara ya, baru 11 tahun. Dan ada banyak cerita yang bisa dibagikan. Nah saudara, setujukah saudara kalau saya katakan begini, hari-hari ini saudara, slide saya boleh bantu? Hari ini, keluarga itu ada di dalam krisis. Setuju? Kita nggak perlu saudara lihat survei, lihat penelitian untuk tahu bahwa hari ini keluarga, tidak sedikit keluarga yang ada di dalam ancaman, berada dalam krisis. Bisa jadi krisis itu diakibatkan oleh karena konflik yang ada di antara suami dan istri dalam pernikahan. Bisa jadi saudara, masalah di dalam keluarga itu dipicu oleh permasalahan antara mertua dan menantu. Bisa juga antara orang tua dan anak, saudara. Dan atau mungkin juga permasalahan yang kita hadapi dengan saudara kita. Lalu kemudian berujung kepada
permasalahan yang besar dalam keluarga. Saudara kandung dengan saudara kandung berantem dan sebagainya, saudara. Nah, kalau kita lihat dari penyebabnya, sepertinya di permukaan kita akan berkata begini nih, ya. Secara tampak permukaan adalah karena masing-masing tidak memainkan peranannya, tanggung jawabnya yang benar di dalam keluarga. Tiap anggota keluarga itu punya peran dan tanggung jawab. Dan ketika ada anggota keluarga yang tidak berperan dengan benar, maka muncullah krisis di dalam keluarga itu. Saya analogikan seperti ini, saudara. Ya, analogikannya seperti mesin di dalam arloji, mesin di dalam jam tangan yang masih konvensional. Yang terdiri dari komponen yang kecil, ada komponen yang besar, yang satu dengan yang lainnya itu terhubung satu dengan yang lain. Begitu ada satu komponen kecil saja tidak berfungsi dengan benar, itu akan mempengaruhi komponen yang lain. Jam tangan ini atau jam dinding ini apapun modelnya, saudara ya, kalau modelnya seperti ini, kalau cara kerjanya seperti ini, kemungkinan besar kalau ada komponen yang tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan bagian yang lain juga tidak berfungsi. Demikian juga saudara, di dalam keluarga. Begitu ada suami yang tidak berfungsi dengan benar, tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka keluarga akan terganggu. Begitu ada istri yang tidak menjalankan peran tanggung jawabnya dengan benar, maka keluarga akan terganggu. Atau bisa jadi itu juga berasal dari anggota keluarga yang lain. Begitu ada yang error, satu bagian, satu komponen dari keluarga kita, saudara, bagian yang lain juga pasti akan menderita. Itulah sebabnya Paulus menulis sebuah aturan keluarga di dalam Kolose 3 ayat 18-21. Nah, bagian ini udah bagian yang saya yakin kalau kita rajin ke gereja atau kita baca Alkitab, kita akan menemukan dalam renungan kita bagian ini, betul? Ya. Bagian ini saudara sudah tahu. Hai istri-istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Tetapi bukan tunduk buta, saudara. Bukan tunduknya seorang atasan terhadap bawahan, bukan. Ada catatannya di sana. Dikatakan apa? Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dalam apa, saudara? Ayat ini berkata dalam segala hal. Jadi enggak ada ruang kalau hari ini teman-teman masih dalam posisi anak, tidak ada ruang dalam hidup kita yang kita tidak boleh taat. Dengarkan teman-teman yang masih punya anak kecil. Umur 0 sampai 6 tahun yang mesti anak-anak kita pelajari dengan baik, value dalam keluarga yang dia harus tahu adalah anak harus taat kepada orang tua. No choice. Karena kalau anak-anak dari sejak kecil, saudara, tidak belajar untuk taat, ke depannya kita punya banyak PR yang memberatkan kehidupan keluarga kita. Serius. Anak bisa kemudian menjadi centered di dalam keluarga kita. Ya, ada orang tua yang apa-apa kemudian mengiyakan anaknya, ketika anaknya dewasa, wah repot, anak gak mau diatur. Sehingga orang tua pun harus ikut apa kata anak. Jadi keluarga-keluarga Kristen, tapi centernya siapa? Centernya bisa anak. Sebab itu firman Tuhan menjelaskan ini, saudara. Lalu kemudian, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Pertanyaan saya adalah ini. Waktu kalau kita baca bagian ini, saudara pernah bertanya enggak, kenapa kok bapak ya? Kenapa enggak tulisnya begini, hai bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan ibu-ibu pernah bikin sakit hati anak enggak? Ya, kan ibu-ibu lebih dekat dengan anak kan? Kenapa tulisnya bapak-bapak? Saudara, karena Paulus menulis di dalam konteks Romawi. Nah, di dalam Romawi itu, saudara, itu ada di dalam Romawi itu ada kode etik household. Household itu aturan kode etik keluarga. Dan mereka punya kode etik namanya patria potestas. Potestas itu potensi sebetulnya ya, kita punya kata potensi dari kata potestas. Patria itu ayah, kepala rumah tangga.
Saudara, patria potestas artinya adalah seorang ayah itu mempunyai potensi yang besar, yang luar biasa kepada istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya bukan hanya anggota keluarganya, tetapi istri dan anak-anak adalah miliknya. Seperti barang yang dia miliki. Sehingga seorang ayah itu punya potensi yang besar, punya kuasa yang besar terhadap anaknya karena anaknya itu miliknya. Sampai-sampai ada penulis komentator yang bilang begini, kalau anaknya itu sudah duduk dalam pemerintahan, kalau kemudian papanya bilang pulang, kira-kira jewer ke telinganya gitu ya, dia akan ikut pulang. Dan ayah punya hak legal untuk membunuh anaknya, dan itu tidak dipenjara. Karena anak itu adalah milik. Dan kemungkinan besar saudara, yang membaca bagian ini bukanlah anak-anak yang masih kecil. Tapi anak-anak yang bisa jadi sudah dewasa, anak-anak yang penuh luka karena dibesarkan oleh ayah yang seperti itu. Saudara, aturan dari Romawi itu menempatkan posisi pemimpin itu di atas. Tidak tersentuh, tidak ada aturan yang dibuat untuk sang ayah. Untuk istri, buat anak-anak ada. Makanya saudara kalau kita tahu konteksnya ketika firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Dengan kata lain Paulus sebetulnya firman Tuhan itu membalikkan aturan yang ada pada waktu itu. Di mana orang-orang yang ada di bawah itu tidak mendapatkan hak untuk perlindungan. Tapi sebaliknya firman Tuhan itu mengembalikan. Yang punya kuasa adalah mereka yang harus melindungi. Saudara, saya suka bilang begini kalau khotbah di antara orang tua. Kalau anak tidak dilindungi hatinya oleh sang ayah, malah disakiti, pertanyaannya siapa yang akan melindungi hati anak kita? Siapa saudara? Kalau orang tua justru menyakiti hati anaknya, pertanyaannya siapa yang akan melindungi anak kita saudara? Saudara, kita sebagai orang tua, kita itu diminta oleh Allah kemudian untuk melindungi anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena dia tahu ada perlindungan yang diberikan oleh orang yang paling dekat dengan dirinya, saudara. Ayahnya, ibunya. Saudara, dalam pelayanan saya menolong suami istri yang sedang konflik. Saudara, seringkali sang istri cerita kan ya. Cerita bagaimana kemudian konflik itu terjadi, biasanya sebagian besar mengeluh ini dan itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, firman Tuhan ini berbicara bagi kita. Kenapa berbicara? Karena pada ujung-ujungnya saudara, apa yang dikeluhkan oleh sang istri adalah karena dia tidak dapat perhatian, dia tidak dapat kasih sayang yang cukup dari suami. Kalau boleh jujur saudara, kadang-kadang kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kita sangat terokupasi dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa dalam perjalanan pernikahan ada istri yang memang terus harus dikasihi. Mungkin bentuknya bukan lagi kasih romantis saudara, tapi bentuknya adalah perhatian. Ya, perhatian kepada sang istri. Tapi seringkali saudara itu terlewatkan kan. Misalnya kalau makanan nggak enak, ayo para suami coba ngaku. Kalau makanan nggak enak, saudara bilang apa? Sama istri. Kalau nggak enak, kalau istri masak nggak enak, saudara bilang apa? Nggak bilang sih, cuma pesan lagi Grab ya. Kalau makanannya enak, ini autokritik buat saya. Saudara, kapan terakhir kali bilang sama istri, aduh, say, makananmu enak, masakanmu enak, thank you ya. Kalau belum bilang itu kemarin masaknya enak, sekarang ngomongnya saudara. Say, thank you ya, kemarin masakannya enak. Kadang-kadang saudara, istri udah capek, tapi kita udah gak ada punya waktu lagi untuk kemudian hanya sekedar, apalagi kalau kemudian istri kita, bahasa kasihnya adalah word of affirmation. Dia perlu diafirmasi saudara. Afirmasi yang baik-baik. Selama pernikahan kita kalau itu tidak kita lakukan, kosonglah tangki kasih sayangnya. Karena tidak ada word of affirmation dari orang yang seharusnya mengasihi dia. Tapi hal yang sebaliknya saudara, kalau cerita sama suami, ya
Suami mungkin tidak terlalu banyak bicara. Tapi saya bisa simpulkan saudara, istri kadang-kadang juga kurang menghargai suami. Betul kan? Problemnya seringkali begitu, kalau ada masalah saudara, sang suami akan bilang, Pak, yang paling penting bagi saya adalah saya bisa dihargai oleh istri. Saya udah capek-capek kerja tapi nggak ada penghargaannya. Saya mati-matian kerja tapi nggak ada hormatnya sedikit. Apalagi maaf, kalau memang suami memang dari segi leadership mungkin kurang. Tapi saya bersyukur ada pasangan, ada istri-istri yang tahu leadership suaminya kurang. Tapi istrinya selalu mendukung, memberikan tempat leader itu dalam rumah bukan untuk dia yang ambil, tapi untuk suaminya. Saudara, itu keluarga yang baik, saudara. Jadi firman Tuhan sebetulnya telah meletakkan sebuah standar aturan di dalam keluarga nih. Yang kalau kita ikutin sebetulnya akan jalan dengan benar, saudara ya. Tetapi seringkali tidak berfungsi dengan baik. Nah, tidak berfungsinya peran dalam keluarga ini, kita berpikir kalau nggak berfungsi ini maka ada krisis di dalam keluarga Kristen. Akan terjadi krisis. Tetapi sesungguhnya waktu saya belajar firman Tuhan, sebetulnya apa yang disebutkan di sini, ini kalau tidak berfungsi, ini bukan penyebab utamanya. Penyebab utamanya Paulus lebih tuliskan di depan, saudara. Di ayat sebelumnya di Kolose 3, 15, 17, Paulus menuliskan hal yang sangat esensial di dalam keluarga Kristen. Kalau ini tidak berfungsi, kalau ini tidak berjalan, maka tadi peran di dalam keluarga akan berantakan. Karena tadi saya bilang, apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan itu memutarbalikkan apa yang ada di dalam budaya pada saat itu. Seorang ayah tidak akan menjadi pelindung bagi keluarganya, tidak akan menjadi penyedia kasih bagi keluarga, bagi istrinya, kalau kemudian dia tidak menempatkan Kristus sebagai pusatnya. Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 15-17 berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus itu tinggal dengan limpahnya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan seterusnya. Lalu yang terakhir saudara, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain saudara, krisis dalam keluarga Kristen terjadi bukan karena kita tidak berperan dengan benar. Tampak di permukaan itu, tetapi di dasarnya saudara, permasalahannya adalah karena ini. Penyebab utamanya adalah ketika damai sejahtera Kristus itu tidak memerintah di dalam hati kita. Ketika perkataan Kristus tidak tinggal dengan limpahnya di dalam keluarga kita. Ketika kamu tidak melakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita tahu bahwa di otoritas yang kita diberikan Tuhan kepada kita, ada Tuhan yang mengatur, ada Tuhan yang pegang kendali. Otoritas tertinggi bukan pada kita. Sebab itu, saudara, kemungkinan besar di rumahmu ada tulisan, rumah tangga ini kepalanya siapa? Kristus. Ada tulisan itu kan ya? Kristus Yesus adalah kepala dari rumah tangga di keluarga ini. Saudara, kalau tidak ada ini, tidak memerintah, tidak tinggal dengan limpahnya, tidak melakukan semuanya dalam nama Yesus, maka semua fungsi dalam keluarga Kristen akan berantakan. Fungsi dalam keluarga dan keluarga yang berpusat kepada Kristus itu saya analogikan tadi dengan arloji. Saya analogikan itu seperti mesin-mesin tadi, komponen-komponen tadi dengan batu baterainya. Kalau kemudian batu baterai ini tidak ada di dalam jam ini, maka kemungkinan komponen-komponen yang ada di dalam jam itu tidak akan pernah bisa berjalan. Kenapa? Tidak ada energinya. Baterai di dalam jam itu memberikan daya, memberikan energi untuk semua komponen itu berfungsi dengan benar. Begitu juga saudara di dalam keluarga. Kalau ada Kristus di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, maka semua peran tadi, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak mentaati, bapak-bapak tidak menyakiti hati anaknya, akan punya energinya. Karena memang ada kalanya. Saya rasa kita harus jujur, ada titik tertentu seorang istri akan sulit sekali tunduk pada suami.
Kita akan bisa bilang, Pak, kalau suami saya seperti ini, seperti itu, maka saya pasti akan submit. Saya akan submission, saya akan tunduk. Tapi suami saya modelnya begini, Pak. Ngurus dirinya sendiri aja dia nggak bisa. Saudara, pasti memang sulit. Sulit kenapa? Karena kita tidak punya energi itu. Karena Kristus tidak ada dalam pusat hati kita. Atau sebaliknya, suami juga sulit sekali kemudian mengasihi istri. Kita akan bilang begini, Pak, istri saya modelnya seperti itu. Ya apa mau ganti model begitu, saudara? Nggak bisa kan? Ini kan kalau udah menikah nggak bisa tukar tambah sama dealer. Dealer di mana begitu ya? Kita nggak akan bisa mengasihi istri kita karena energinya memang nggak ada di dalam hati kita. Satu-satunya cara adalah seperti baterai itu diletakkan ke dalam arloji, kemudian bisa menggerakkan semua komponen dalam jam itu. Demikian juga kita, saudara. Anak-anak juga mungkin akan sulit untuk taat kepada orang tua. Bukan karena hal-hal yang lain, tapi yang sulit adalah karena kita nggak punya energi itu, saudara. Apalagi mungkin ketika kita beranjak dewasa, kita menjadi pemuda, ada hal-hal tertentu di dalam keluarga, kita lihat papa mama kita nggak jadi teladan, kita sulit untuk kemudian taat pada orang tua seperti ini waktu kita dewasa. Saudara, kata taat itu sebetulnya mempunyai pengertian begini. Kita bukan hanya submit, tetapi kita itu mendengarkan dengan baik apa yang dimau orang tua. Saya pikir ini yang sebagai anak yang lebih dewasa, ini yang perlu kita ketahui. Waktu kita menjadi anak yang sudah dewasa, ketaatan kita mungkin halnya beda dengan waktu kita masih kecil. Ketaatan kita adalah benar-benar bisa menghargai, menghormati orang tua kita, saudara. Itu juga salah satu bentuk ketaatan. Karena kita tahu apa yang menjadi isi hati orang tua. Mungkin aja mama kita ngomelnya, pusing, saudara. Tapi jangan dengarkan semua omelan itu. Tapi lihat sebetulnya hatinya mau apa. Apa yang dia perlukan sebetulnya. Itu bentuk ketaatan yang berbeda. Dan itu gak akan bisa dilakukan kalau sekali lagi. Kalau energinya gak ada. Kalau Kristus kita gak tempatkan di dalam hati kita, saudara. Saudara, contohnya gimana? Contohnya begini kan ya. Kalau konflik di dalam rumah tangga, siapa yang duluan minta maaf? Kalau suami istri konflik, siapa yang minta maaf duluan? Para istri, siapa yang minta maaf duluan? Kok senyum? Biasanya suami, Pak. Begitu. Kalau orang tua, anak konflik, siapa yang harus minta maaf duluan? Siapa yang bilang orang tua? Yang normal, yang wajar itu siapa? Anak, ya. Kalau mertua menantu konflik, ada para mertua hari ini ibadah di sini? Kalau mertua dan menantu konflik, para mertua boleh jawab ini. Siapa yang minta maaf duluan? Saudara, kalau ada mertua yang di sini bilang mertua dulu, tanyakan masih punya anak lagi enggak? Karena itu adalah mertua terbaik di kota Bandung, saudara. Karena enggak ada ceritanya mertua minta maaf pada menantu. Saudara, tapi itu semua hal yang wajar, yang muda itu minta maaf kepada yang tua. Di dalam dunia timur, ya, di dunia Asia memang seharusnya begitu. Tetapi waktu kita belajar firman Tuhan, sepertinya firman Tuhan tidak mengatur kehidupan keluarga Kristen yang muda minta maaf dulu. Memang di dalam dunia Asia itu sangat wajar sekali. Enggak wajar kalau kemudian nih yang tua, yang senior minta maaf kepada yang junior. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, kata memerintah dalam teks aslinya Yunani itu lebih bisa diartikan seperti bertindak seperti wasit. Kata itu dipakai, kata ini cuma satu-satunya ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Enggak ada di tempat yang lain. Cuma satu-satunya di sini. Jadi kata memerintah itu adalah
bertindak sebagai wasit. Ini istilah yang dipakai di Olimpiade. Jadi Olimpiade itu sebetulnya adalah olahraga Yunani Romawi, saudara. Kita adopsi kemudian. Nah saudara, waktu kita berada dalam konflik kita akan diperhadapkan dengan ego kita, apa yang kita mau dan apa yang Tuhan mau. Saudara, jadi kita ada dua pertimbangan ini, mana yang akan menang lebih dulu. Nah waktu kita menghadapi situasi seperti ini, Alkitab berkata damai sejahtera Kristus itu seperti wasit yang meniup peluit. Ada yang nggak beres nih. Kenapa? Karena ego dengan damai sejahtera tidak bisa berdiri berdampingan, saudara. Saya berikan contoh di dalam Alkitab tentang keluarga. Saudara, Abraham satu waktu kemudian harus berpisah dengan Lot, keponakannya. Abraham itu paman, Lot itu ponakan. Kalau paman konflik dengan ponakan, siapa yang harus ngalah? Abraham adalah paman dan pemimpin senior. Dia berhak memilih tanah terbaik. Jadi waktu itu konteksnya adalah para gembalanya Abraham dan para gembalanya Lot. Ini mereka punya bisnis kan domba begitu ya. Mereka dulu ngangon domba itu sama-sama. Tapi kemudian saudara, mungkin aja namanya domba itu kan lucu tapi dungu kan ya. Ya. Berebutan makan ini sehingga kemudian domba-dombanya Lot itu tidak kebagian. Atau mungkin sebaliknya. Akhirnya para gembala ini berantem, bertengkar. Lalu kemudian pemiliknya Abraham dan Lot bertemu. Siapa yang harus mengalah? Saudara, kalau kita pakai adat istiadat kita nih, aturan kita, maka harusnya Lot yang mengalah. Tetapi Abraham kemudian meminta kepada Lot, silakan kamu pilih. Waktu Lot memilih saudara, yang dia pilih adalah rumput padang yang hijau, yang banyak rumputnya, yang menjanjikan kelihatannya nanti nih peliharaannya, dombanya akan gemuk-gemuk, akan segar-segar, dia akan lebih tambah kaya. Jadi Lot memilih itu. Sedangkan Abraham adalah pilihan sisanya, tanah yang gersang, tanah yang gak ada apa-apanya. Kemudian hari kita jadi tahu saudara, yang dipilih Lot yang subur, yang hijau itu, ternyata itu adalah Sodom dan Gomora. Tanpa dia tahu. Justru saudara, waktu kemudian Abraham membiarkan Lot memilih dan dia mendapat bagian yang tidak baik kelihatannya. Setelah dia memilih, Tuhan kemudian berfirman kepada Abraham, tanah yang engkau pijak, itulah tanah perjanjian. Saya nggak tahu apakah tanah perjanjian itu Tuhan tentukan setelah pilihan dari Abraham mengalah atau sebelumnya memang itu adalah tanah perjanjian. Tetapi kisah dalam Alkitab menceritakan ketika seorang paman kemudian memiliki konflik permasalahan dengan ponakannya. Sang paman itu membiarkan sang ponakan yang kemudian memilih. Dia memilih mengalah. Sejak awal Allah telah mendesain sebuah cerita untuk kita belajar darinya, saudara. Kisah yang kedua, saudara. Kisah mertua dan menantu. Siapa tokohnya? Mungkin gak ada yang banyak tahu, saudara. Karena seringkali masalah pemerintahan itu yang lebih disorot. Kisah kedua adalah Daud dan Saul. Karena istri dari Daud adalah anak Saul, Mikal. Nah saudara, kisah ini ya, jadi ini bukan hanya Saul berhubungan dengan suksesornya Daud, bukan. Seyogyanya saudara, ini adalah kisah antara mertua yang ngejar-ngejar menantu. Seru kalau bikin cerita drama begitu ya. Ini menantu, mertua yang jadikan menantunya jadi buron saudara. Dan buronannya bukan 1-2 tahun. Saudara boleh cek di Alkitab. Itu bertahun-tahun. Daud harus lari dari satu gua ke gua yang lain. Ke satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Gara-gara dikejar oleh mertuanya. Saya pikir kalau saudara mengalami pengejaran, siksaan, penderitaan dari mertua, saudara nggak sebanding dengan Daud, saudara. Saudara harus baca kisahnya Daud bagaimana dia mengalami hal itu bertahun-tahun dalam pelarian gara-gara mertuanya. Sampai di satu titik saudara, dikisahkan.
kemudian si Saul ini kecapean, kelelahan, dan dia tidur. Saudara, dalam kondisi seperti itu, Daud punya kesempatan kemudian untuk membunuh mertuanya, saudara. Kapan lagi nih? Bahkan kemudian anak-anak buahnya bilang begini, Daud, ini saatnya, ini sudah takdir. Ayo, jelek. Selesai. Masalah yang sudah bertahun-tahun ini kita alami, kita hidup dalam ketidakjelasan. Sekarang waktunya selesai, kamu akan pulang ke Yerusalem dan kamu akan jadi raja. Saudara, Alkitab mencatat pada waktu itu, Daud itu merasakan apa? Hatinya itu berdebar-debar. Dia nggak tenang, saudara. Dia rasa nggak benar kalau dia ikut ini. Memang ini akan menyelesaikan permasalahan dia yang sudah lama dia alami. Tapi dia rasa nggak tenang, saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, Daud belajar menyerahkan egonya dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nggak gampang untuk surrender, nggak gampang untuk berserah. Pada sesuatu kalau dia nggak selesaikan ini, nggak tahu berapa tahun lagi yang akan dia alami di dalam pengejaran. Tapi Daud belajar untuk menyerahkan dirinya kepada kebenaran yang ada di dalam hatinya. Saudara, kalau kita melihat teladan luar biasa dari Abraham dan Daud, mereka memilih untuk mengalah, memilih tidak untuk membalas dendam, memilih untuk tidak menang, tapi memilih untuk melakukan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tetapi kemudian Paulus menulis bahwa kita tidak hanya memiliki kebenaran, tidak memiliki prinsip kebenaran. Yang kita miliki adalah pribadi. Saudara perhatikan kata tadi ya. Dia katakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Saudara, prinsip moral nggak bisa memerintah. Perasaan damai nggak bisa memerintah karena bukan pribadi. Prinsip tidak bisa memerintah, saudara. Yang bisa memerintah siapa? Pribadi, saudara. Pribadi. Sebab itu, saudara, yang Paulus ingin ajarkan adalah begini, damai sejahtera yang kita miliki bukanlah damai sejahtera hasil usaha kita. Damai sejahtera yang kita miliki adalah damai sejahtera hasil karya Kristus di kayu salib. Di Kolose 1 ayat 20 mengatakan begini bahwa Kristus telah mengadakan pendamaian oleh darah salibnya. Dia mendamaikan kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Sehingga kemudian saudara, waktu kita membuka hati kita kepada Kristus, saudara, kita didamaikan oleh Allah dan kemudian pribadi itu ada di dalam diri kita yang kemudian memerintah kita. Yang tiup peluit kalau ternyata ego kita yang ingin memerintah dalam kehidupan kita. Waktu kita ingin mengandalkan diri kita, Kristus yang ada di dalam hati kita itu berbicara sesuatu. Saudara, inilah mengapa dalam tanda kutip wasit yang kita miliki di dalam hati kita itu memiliki kuasa. Karena dia bukan wasit sewaan. Dia adalah wasit yang membeli lapangan, membeli tim, membeli kita dengan darahnya sendiri. Sehingga saudara, seringkali kalau kita gagal dalam keluarga, wajar. Kalau kita nggak perform dengan baik dengan tugas peran kita dalam keluarga, saudara, jangan berkecil hati. Karena memang perjalanan keluarga yang berpusat kepada Kristus itu bukanlah perjalanan untuk kita terus berusaha sekuat tenaga kita untuk taat, bukan. Tetapi saudara, keluarga yang berpusat kepada Kristus itu adalah keluarga yang menyerah total pada pribadi Kristus. Kita yang ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak punya dayanya. Tolong saya, tolong. Karena hanya perkataan Kristus yang menghuni hati kita itulah, sehingga kemudian ada seorang suami yang kemudian mengerti arti kasih dari agape itu. Karena hanya ketika damai Kristus itu menjadi wasit di dalam hati kita, barulah kemudian seorang istri menemukan kekuatan untuk hormat terhadap suaminya bahkan di tengah konflik. Karena hanya ketika kita melakukan semuanya di dalam nama Yesus, barulah kita bisa mengampuni mungkin mertua atau saudara kita yang menyakiti kita.
Dan jangan dibalik saudara, jangan seperti baterai yang dibalik nggak bisa dipakai. Karena sebetulnya kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni karena Kristus sudah memberikan itu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya memperhatikan tadi saudara ya, bagian yang ini nih. Peran, tanggung jawab yang Tuhan tuliskan di sini. Saudara, peran siapa yang paling banyak? Tanggung jawab siapa paling banyak? Siapa saudara? Suami, betul? Bapak, betul? Suami dan bapak personnya sama kan? Orangnya sama. Padahal saudara, sebagai suami, ada banyak yang dipikirkan. Banyak ketika pulang ke rumah, mungkin ada hal-hal tertentu dalam pekerjaan yang belum selesai. Tetapi kita nggak bisa cerita sama istri. Sebab itu kemudian saudara, kalau saudara bersama dengan seorang suami, saudara mungkin aja ada hal-hal tertentu yang suami nggak bisa cerita. Bukan nggak mau cerita, karena kalau cerita nanti istri pasti akan stres. Ujungnya balik lagi ke kita kan. Saudara, wajar kalau kemudian suami tidak perform di rumah. Karena ada banyak hal yang dipikirkan. Sebab itu para suami, saya berpikir begini. Kita memang adalah orang yang butuh anugerah Tuhan lebih. Kita yang butuh Kristus itu menguasai hati kita, saudara. Karena kalau enggak, kita enggak akan bisa melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Di bagian ini, bagian yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara, saya ingin tutup dengan perkataan ini. Ketika Kristus menjadi pusat di dalam keluarga, maka seisi rumah akan mengalami yang namanya berkat daripada Allah. Saudara, saya punya seorang siswa sekitar 24 tahun yang lalu. Waktu saya ajar, sekarang udah dewasa orangnya ya. Dia ada di kota Medan, namanya Suwandi. Saya mengajar dia waktu dia SMP. Dia bukan anak yang berprestasi, bukan anak yang baik. Saya kenal mamanya waktu anak ini bermasalah. Saya sempat jadi guru BK di sekolahan itu. Lalu kemudian saya panggil mamanya. Saudara, mamanya itu tangannya itu kaku. Ya, nggak bisa digerakkan. Lalu saya tanya, Bu, kenapa tanganmu? Dia bilang, Pak, saya ini buruh cuci. Dari satu hari itu saya bisa pindah ke beberapa keluarga. Satu rumah ke rumah yang lain. Jadi kayaknya waktu itu 25 tahun yang lalu ada keluarga yang tidak punya mesin cuci, saudara. Jadi pakai buruh cuci ini untuk datang ke rumah yang nyucinya pakai tangan gitu ya. Nah, karena kelamaan di air, tangannya jadi kaku. Nah, saudara, saya tanya sama ibu ini, Bu, bagaimana Suwandi di rumah? Aduh, Pak, saya kewalahan dengan anak ini. Dia kalau marah, omongan kotor pun bisa keluar dari mulutnya ke saya. Saudara, pada waktu itu saya sempat doakanlah ibu ini. Lalu, saudara, satu hari sekolah itu bikin retreat. Dan waktu ada altar call, salah satu yang maju ini adalah Suwandi, maju ke depan. Dia buka hatinya buat Tuhan. Lalu kemudian ke gereja, karena saya juga pelayanan di gereja selain di sekolahan. Dia ikut grup pemuridan yang saya pimpin. Over time, saudara, sifatnya, karakternya mulai berubah. Dan anehnya prestasinya di sekolah juga mulai berubah. Orang-orang ngomongin nih anak, dia berubah. Puncaknya saudara, adalah pada waktu hari mama. Saudara, di Medan itu kalau hari mama, gereja-gereja suka nyanyiin lagu Mama How. Ada yang tahu lagunya? Nadanya kira-kira gini, na 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 gitu ya. Nah, saudara, nggak tahu tuh orang-orang tua kalau di Medan tuh kalau nyanyi lagu Mama How itu pasti terharu, saudara. Karena lagu itu cerita tentang mama yang baik. Saudara, mamanya Suwandi itu datang di gala dinner kita undang, lalu kemudian tanpa sepengetahuan mamanya, Suwandi itu membelikan bingkisan buat mamanya. Nah, saudara, Suwandi dan mamanya ini bukan keluarga Kristen sebetulnya. Sebelum Suwandi belum terima Tuhan, dia bukan orang Kristen. Nah, di dalam kepercayaan mereka, anak laki-laki itu sulit sekali jadi Kristen sebetulnya. Sulit baptis. Kalau mau dibaptis, saudara, itu bisa menjadi perang keluarga. Karena anak laki-laki itu harus pai-pai.
harus sembahyang orang tua. Nggak mungkin. Sulit jadi orang Kristen. Tapi waktu hari itu, mamanya maju ke depan, dipanggil namanya. Saudara setelah nyanyi lagu Mama How tadi ya, Suandi itu kasih kado sama mamanya. Dia peluk mamanya. Mamanya nangis, saudara. Suandi kemudian cerita sama saya begini. Pak, Mama bilang begini, nanti kalau aku mati, Wandi, kamu ndak usah sembayangin aku. Tapi selama aku hidup, kamu lakukan seperti itu. Mama senang. Beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu saya ke Medan pelayanan, saya ketemu dengan mamanya Suandi dan adiknya. Dan mereka sekarang sudah beribadah di gereja. Saya ngomong, hai, apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi Kristen? Dia bilang, karena kebaikan anakku. Karena anakku jadi baik. Saudara, apa yang terjadi pada keluarga Suandi adalah apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Kalau kamu percaya kepada Kristus, engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Saudara, kalau Suandi yang belum percaya mau percaya kepada Kristus dan keluarganya diselamatkan, apalagi kita yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau Kristus itu bisa mengubah keluarga yang awalnya tidak percaya Kristus menjadi keluarga Kristen yang baik, punya hidup yang baik hari ini. So what's wrong with our family? Yakinlah Kristus yang sama bisa mengubahkan keluarga kita apapun masalahnya. Para istri, coba lihat suamimu. Jangan doakan hanya suamimu itu sehat-sehat, bisa punya banyak uang gitu ya. Supaya nanti anak bisa kuliah sampai besar gitu. Tapi doakanlah supaya suamimu itu punya hati yang mau berserah kepada Kristus. Karena di situ energi, daya untuk keluargamu memiliki. Lihatlah para istri, gak gampang tuh jadi istri bukan? Kapan istri itu istirahat? Kapan ibu rumah tangga itu istirahat? Istirahatnya pada waktu tidur bukan? Dari pagi kerja sampai malam. Tapi kalau Kristus ada di dalam hatimu, engkau akan membesarkan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak, kalau lihat orang tuamu tadi saya bilang, janganlah hanya doakan supaya papamu sehat, papamu punya uang, bukan. Tapi doakanlah supaya papamu, mamamu itu punya hatinya di dalam Kristus. Menyerahkan dirinya pada Kristus. Karena dia akan jadi orang tua terbaik bagimu. Yang tidak akan menyakiti hatimu. Kalau dulu kita pernah tersakiti oleh orang tua kita, kemungkinan besar karena orang tua kita tidak memberikan hatinya kepada Kristus. Dan biarlah kita menjadi pengubah sejarah dalam keluarga kita. Kita yang mulai, kita taruh Kristus itu di dalam keluarga kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi lagu tadi yang kita nyanyikan di awal sebelum firman. Tapi dengan sikap hati yang betul-betul sadar bahwa Yesus itu bisa mengubah kehidupan kita. Kalau dia menjadi senternya, pusatnya. Bukan pencapaian-pencapaian, bukan keinginan kita, impian kita, kekayaan, apapun yang jadi senter dalam keluarga kita. Kristus pusatnya. Karena kalau memang Kristus tidak menjadi pusat hidup kita, dampaknya akan besar. Dampaknya akan dahsyat dalam hidup kita. Tapi kalau dia yang ditempatkan, sekali lagi, damai sejahtera itu akan memerintah dalam rumah tangga kita. Jesus be the center of it. Jesus be the center of my home. Jesus be the center of my home. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus.
biar ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Center of My my Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini menolong kami sekali lagi untuk melihat bahwa hal yang sangat esensial di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, dalam hidup kami adalah waktu kami menempatkan Kristus menjadi pusatnya. Buat kami yang masih single, buat kami yang belum berkeluarga, ini adalah momen kami yang penting sekali untuk kami awali ketika kami single, kami menempatkan Kristus itu menjadi pusatnya. Sehingga waktu kami membangun keluarga, kami sudah terbiasa untuk membiarkan bukan ego kami yang menjadi senternya, tetapi Kristus yang menjadi pusatnya. Tidak membiarkan semua pencapaian-pencapaian kerinduan kami menjadi senternya, tetapi Kristus yang memberikan daya, bahkan kemudian menolong kami untuk dapat melihat lagi, meredefinisi lagi apa kesuksesan di mata Tuhan itu. Tuhan berkati kami, dan Tuhan berkati kami yang sedang merencanakan rumah tangga. Sejak awal, sejak kami pacaran, biarlah ini menjadi doa kami Tuhan, bahwa kami akan membangun sebuah keluarga di mana Kristus menjadi pusatnya. Dan kami yang sudah berkeluarga, Tuhan, kami bersyukur kalau selama ini kami dimampukan oleh Tuhan untuk terus menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kami. Kami menjadi ayah yang mengutamakan Tuhan, kami menjadi ibu yang mengutamakan Tuhan, kami menjadi anak yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan Bapa teruslah melakukan hal yang baik dan mampukan kami untuk tetap tidak membuang Kristus apapun kondisi situasi kami, tapi terus menempatkan Kristus menjadi yang utama. Bahkan kami berdoa, gereja kami Tuhan menjadi keluarga rohani yang akan menolong kami untuk terus menempatkan Kristus sebagai yang utama. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.